Channel IC, channel yang memberikan fakta unik dan menarik. Kali ini kita ditemani oleh owner Kopi Tama, Gita Lestari. Nah, untuk di tahun 2020 ini banyak snack-snack unik nih kayaknya nih yang bisa kita garap nih. Salah satunya apa Git? Kita mau bikin apa? Di tahun 2020 ini kan banyak nih anak-anak muda nih yang suka lagi di rumah gitu kan, bosen-bosen mungkin. Nah, ini kita mau bikin 3 jenis cemilan yang lagi ngetren di tahun 2020. Oke. Ya, yang pertama adalah kita dari minuman dulu nih ya, Dalgona Coffee. Terus kemudian ada coffee omelet. Apa itu? Ya, kemudian ada tiramisu. Jadi dari minuman terus ke makanan asin, terus ke makanan manis. Ya, jadi ada 3 ini mungkin semuanya gampang kok, jadi bisa dimasak atau dibuat di rumah dengan alat-alat yang sederhana mungkin. Wah, walaupun orangnya nggak bisa masak nih ya, iya, aku bisa nih ya, nggak masalah ya. Oh, oke, penting ini berarti. Dalgona Coffee dulu. Nah, sebenarnya apa sih Dalgona Coffee itu? Sebenarnya Dalgona Coffee itu dari dulu nggak ada sih. Sebutan Dalgona Coffee itu baru sekarang aja di ngetrennya gitu kan. Nah, sebenarnya Dalgona itu bukan kopi. Dalgona itu sebenarnya makanan cemilan atau snack ya orang Korea yang zaman dulu kayak semacam gulali khas Korea lah. Jadi dia gula sebenarnya, gula yang dikaramelize atau dimasak gitu sampai gosong gitu kan, terus dicetak berbagai bentuk, jadi biar anak-anak tuh pada suka. Dan zaman dulu tuh ceritanya zaman kerajaan Korea itu kan masyarakatnya pada miskin gitu kan, maksudnya untuk mencari makan itu susah gitu kan. Nah, ini itu dalgona itu dimakan untuk mengganti makanan pokok, maksudnya untuk mereka supaya kenyang gitu, untuk mengenyangkan karena mereka untuk ini kan. Jadi untuk mengenyangkan mereka pakai dalgona itu. Oh, oke. Berarti sebetulnya nggak ada kaitannya sama kopi ya? Enggak. Cuma untuk anak-anak zaman sekarang biar dibikin lebih menarik dan ngetren, dibikinnya di dalgona coffee. Ya, karena gitu membuat si dalgona menarik. coffee ini setelah jadi warnanya mirip sama dalgona. Oke. Sekarang gimana cara bikinnya nih? Dalgona coffee ini. Pertama kita butuh kopi. Ya, Oke, pasti ada kopi ya. Terus gula, ini optional sih, kalau mau pakai boleh, kalau nggak jangan apa. Tapi kalau misalnya nggak terlalu manis gitu ya. Kalau misalnya mau di gulanya terserah juga, mau dibanyakin atau dikitin gitu, sesuai selera aja buat yang manis gitu. Terus ada susu, kemudian ada air buat pengentalnya gitu, buat biar lebih gampang dikentelin. Oke, caranya ini aku sih bikin perbandingannya 1:1. Jadi 1 kopi, 1 gula, 1 air. Satu tuh maksudnya satu apa nih? Satu misalnya mau pakai ukurannya pakai sendok. Berarti 1 sendok air, 1 sendok kopi, 1 sendok gula. 2 sendok kopi boleh, pokoknya bandingannya 1 banding 1. Oke. Aku sekarang mau bikin masing-masing 2 sendok. Jadi 2 sendok kopi, 2 sendok gula, sama 2 sendok air. Langsung aja ya. Ini kita pertama campurin kopinya dulu. 2 sendok kopinya biar mantap. Kemudian ada 2 sendok gula. Gulanya boleh gula aren atau harus gula putih? Gula aren boleh sih, cuman aku belum pernah bikin jujur yang gula aren. Cuman aku lihat beberapa ada yang bikin pakai gula aren juga. Cuman itu ngaruhnya ke rasanya mungkin kali ya. Kalau gula aren kan dia lebih ada rasa gosongnya gitu. Sekarang campurin airnya 2 sendok juga. Ini udah deh. jadi deh. Belum ya? Kosong.
Nah, katanya nih kocokannya ini kalau aku lihat katanya khusus ya, perlu dikocok terus. Sebenarnya gitu. ini ngetren kenapa? Karena ini tuh bikinnya katanya sih butuh 4.000 kali. Ya, jadi perlu dihitungin tuh 1, 2, Iya, 3, cuma sebenarnya aku juga nggak pernah ngitungin sih berapa kali dikocoknya. Pokoknya kocok aja sampai kental gitu kan. juga. Nah iya, jadi ini terkenal karena itu, karena dia tuh kocoknya harus banyak biar fluffy gitu kan. Nah, karena kocoknya banyak jadi enak gitu. Oh, jadi semakin banyak kocokannya semakin enak. Semakin kental sih. Semoga semakin kental. Sekarang ngomongin 2020 nih, apa sih yang ngetren selain makanan gitu maksudnya? 2020 itu yang ngetren COVID ya kayaknya. Cuma ya bener, jadinya banyak yang belajar masak di rumah Iya juga sih. sih. Makin produktif ya. Ya, jadi bikin snack-snack yang nggak kepikiran aja gitu kan. Ya, salah satunya ini nih. Seperti itu. Ini kayaknya udah cukup ya. Ya. Oke. Terus ini kita taruh susu. Susunya boleh apa aja ya, mau susu kalau suka susu kedelai atau susu almond gitu-gitu boleh. Kalau ini kita pakainya fresh milk. Susu UHT boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Kalau lebih enak lagi pakai es. Oh, Iya. oke. Ini susunya juga sesuai selera sih, Mau berapa banyak terserah. Ya, ini ya. Ini cukup. Ya. Cukup kan? Yo, jadi hampir full ya. Ya, biar bagus. 3/4-nya, 3/4 cup. Terus tinggal tuang deh. Oh. Nah, ntar dia jadinya ngambang gini. Oke. Nah, dia sudah dikocok dan sudah light kan. Jadi Oh. Ini jadi kayak ini ya, kayak milk cheese yang biasa ya, di mall-mall itu ya. kalau ini kita pakainya kopi pure. Ini nanti minumnya dikocok atau minum aja? Diaduk. Oh, diaduk. Jadi udah capek-capek ya, udah capek-capek ngaduk, terus Diaduk kita lagi. diaduk lagi. Wow, Seperti ini, looks so guys. good. Bentar ya. Ini cocoknya dimakan sama snack apa nih ya? Ini kalau misalnya ada di rumah ada misalnya kok Brownies crackers atau atau itu ya? ya gitu bisa dicoba juga di rumah. Oke. Penampakannya kayak macchiato gitu ya. Iya betul nih. Oke. Coba minumnya kayak langsung aja ya. Kita bedakan. Enak. Gimana rasanya? Sini sini. Nggak terlalu manis, nggak terlalu kopi. Enak. Susunya berasa kan? Susunya berasa. Ya. Sekarang Jadi ini tuh cocok untuk orang yang mau minum kopi tapi nggak suka yang terlalu strong, tapi nggak suka yang terlalu milk. Nah tadi kan kita udah bikin dalgona coffee kan, itu kan dikocok-kocok juga. Nah sekarang kita juga perlu mengocok nih. Ini Coba namanya biar fluffy. tekar ya. Ini Oke. namanya fluffy omelet. Fluffy omelet. Terus dari namanya tuh fluffy tuh apa sih, membal gitu ya, kayak mengembang gitu kan. Nah Oke. ini kan omelet biasanya kan tipis gitu kan. Nah Ah. sekarang kita mau bikin yang versi Fluffy ya. Oke. Ya, jadi ini seperti namanya omelet itu kan pakai telur ya. Ini jadi ada telur. Kita. Oke. Kita mau pakai 2 telur sekarang. Minyak. Ya. Oke. Udah sih bahannya itu aja. Nah, Ini apa nih? ini untuk bumbu ya, ada garam dan lada. Oke. Gitu. Terus untuk pelengkapnya ada saus tomat juga. Saus tomat tapi dicampur ya? Boleh pakai Enggak. sambal juga? Boleh, Oh, buat oke. toppingnya aja. Toppingnya Kalau misalnya aja, Suka, oke. suka saus tomat pakai saus tomat, kalau suka sambal pakai sambal. Oke. Kayak gitu. Oke, ini cara bikinnya hampir sama kayak dalgona tadi, dikocok juga. Nah, biasanya kalau bikin omelet tuh gimana sih? Langsung. Telur, kocok. Langsung kan, dikocok habis itu langsung Iya, dituangkan gitu cuma dibuat. tipis. Iya kan? Nah, ini caranya supaya fluffy adalah dipisahkan dulu telur putih dan telur tengah. Ah, itu kuncinya. Ini gimana ya, Bu? Begini, Bu.
Ini Tuker deh, tuker. Jadi untuk memisahkannya, eh, ini kan kita mengocoknya di sini kan putihnya, jadi kita taruh sini. Hati ya, jangan sampai dia kuningnya tercampur. Oke, gini lah. Jadi sekarang putihnya bisa. aja yang Ini, guys. dikocok. Iya, putihnya dikocok. Nah, kuningnya kita taruh sini. Kuningnya nanti dipakai juga enggak? Iya dong. Dipakai lagi. Putihnya ini yang kedua. Nah, buka lagi. Bisa Jadi 2, ya. bisa 3, bisa 4 Boleh. telur. Kalau mau atau- bikin buat RT boleh. Kayaknya kan kalau di hotel kan kayaknya sejirikian gitu buat bikin. Karena kita kita pakai buatnya ininya. Oops, oops. Oke. Ini Tegang banget ini. karena jarang ada yang bisa memisahkan putih dan kuning. Saya nggak bisa loh ini. Nah, ini. Kayaknya saya apa sih yang bisa ya? Terus Kocok. kita kocok lagi. Seperti bikin mereng biasa ya, dikocok. Ya tadi ya, kayak si dalgona itu juga. Ya, jadi ini temanya mengocok. Ini ngomong-ngomong, Ici nggak punya bisnis selama pandemi ini, ada kegiatan baru apa sih yang dilakukan? Karena saya tetap nggak suka masak ya, jadi saya bikin hampers lebaran aja deh. Ya saudara-saudara. Jadi Ada tandanya apa biar itu udah atau belum tuh gimana tuh? jadi kalau misalnya diangkat dia kayak tadi tuh dia Dia berbuka. mesti kental gitu ya, sama kayak dalgona guys. Jadi kalau fluffy pancake itu cara bikinnya juga sama kayak gini. Oh jadi mesti dikocok banyak juga. Jadi intinya adalah untuk mau bikin sebuah snack yang fluffy itu adalah kulit telurnya ini harus ngembang banget ya guys. Oke. Oke. Ini sudah cukup sih untuk membuat dia jadi fluffy ya. Terus sudah mengembang si putih telurnya udah double volumenya dari sebelumnya. Campur dulu. Ini kuningnya campur, terus diaduk deh. Diaduknya tapi nggak perlu dikocok lagi. Ya, Diaduk gitu aja. gitu. Kayak bubur ayam. Ini supaya volumenya nggak berkurang, kita ngaduknya dilipat begini. Oke, terus udah jadi, kemudian kita Menggoreng. gorengan, minyak. Ini minyaknya jangan banyak ya, secukupnya aja. Ini kalau bulan puasa gini, kebanyakan maunya yang manis-manis apa yang asin sih makannya? Kayaknya kalau buat sahur asin kali ya. Jadi kan soalnya kan lebih kepada kayak jadi cemilan mau sampai sore gitu kan ya. Iya. Hujan juga. Kalau di sini kan nggak ada yang musim panas gitu. Nah kalau di luar negeri biasanya kan sekarang udah musim panas ya. Iya tuh masuknya. Oh, gitu Wow. caranya. Ini di tebak-tebak aja. Wow. Wah, aku baru pernah nih ngeliat cemilan apa namanya omelet kayak gini nih. Biasanya kan langsung tipis gitu kan. Ini tuh wah, Ini diratakan saja. lucu banget. Ini wah, Oke. nah, ini bisa jadi tren baru ini cara memasak. Ya, telur masak omelet Yoi. tahun 2020 nih. Biasanya kalau Ini tuh juga lagi ngetren ya? Apa sebenarnya ini kreasinya kamu nih? Sebenarnya karena kelamaan di rumah, ngapain ya? Coba iseng ternyata enak gitu. aku ngeliat ini di YouTube sih. Jadi apa namanya, pengen cari cemilan-cemilan yang aku sukanya asin. Jadi aku pengen cari cemilan-cemilan yang asin, terus yang gampang dibuat. Jadi aku ternyata ada resep ini.
buat ini. Karena kan kayaknya mainstream banget kan kalau misalnya omelet cuma gitu aja gitu kan ya kan kita makan di hotel-hotel juga ya gitu aja. Nah, lihat aja guys. Ini ditutup ya, supaya atasnya juga mateng. Ini juga ngetren nih cara menutupnya, jadi pakai another panci. Anji sih. Teflon maksudnya. Gitu. Jadi biar atasnya kering aja sih, biar bisa dilip. Oke, ini kita lihat sudah. Smells so good. Wow. Wow, so fluffy guys, look. Nah ini jadi belajar nih. Dan jangan tekan-tekan terlalu ini ya. Jadi biar membal-membal aja gitu. Salah di piring loh. Piringnya mana? Oke, sudah. Duh, piringnya ada yang lebih biasa. Sudah jadi. Kemudian Wow. kita buka. Oh, mantap. Coba kita cium. Ya. Kayak telur kan? Nah, ini kalau dilihat. Nah, oke. Oke, terus nanti ini kita bisa hias pakai Jadi kamu tuh belajar ini karena kamu tuh memang perhotelan atau gimana? Kalau karena saya belajar suka kamu- aja sih cari apa sih yang bisa dibikin, karena saya suka nyemil, jadi dan saya suka asin, jadi Jadilah jadi fluffy omelet karyanya Gita Mungkin untuk tren tahun snack tahun 2020. Kita mau bikin snack yang lagi ngetren di tahun 2020 ini. Kali ini apalagi nih Git? Idenya Git? Ini Nah, banyak ini- nih ingredientsnya nih. ini kita mau bikin tiramisu sekarang. Tiramisu. Tiramisu. Mungkin udah sering dengar kan tiramisu, maksudnya dessert yang udah terkenal banget lah tiramisu Iya, itu iya. kan. Emang gampang bikinnya ya? Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih untuk bikin tiramisu. Nah, ini ada tiramisu yang bisa kalian bikin di rumah pakai bahan-bahan yang simple yang bisa ditemuin di supermarket. Oke, Jadi start ini gimana? bahan-bahannya ada dari sini dulu ya. Ini ada krim. Ini Krim. kita pakainya whipping cream ya, yang bisa di whip gitu. Bisa dikocok. Bisa dikocok. Bagian kocok. Terus ini kemudian ada kopi. Kopinya kopi bubuk boleh, mau Kopi pure ya, nggak boleh campur. kopi hitam ya. Kopi hitam, oke. Mau kopi tubruk boleh, mau kopi instan juga boleh. Oke. Tuh. Terus ada ini ada regal. Kita pakai regal. Ini sebagai pengganti lady finger ya. Biar murah gitu. Maksudnya biar Oke. terjangkau Dan gampang Iya, dicari dan di gampang mana-mana. dicari di mana-mana gitu. Terus ada mascarpone cheese. Kalau nggak ada mascarpone Mascarpone cheese, bisa pakai cream cheese. Mascarpone cheese ini bisa ditemukan di supermarket biasa Iya. atau mesti toko kue? Kalau Oke. di supermarket sih ada, bisa ditemukan kok mascarpone cheese. Cuman mungkin lebih umum menemukannya cream cheese. Cream cheese. Oke. Ya. Terus Cuman kalau untuk tiramisu memang pakainya mascarpone mascarpone cheese. Oke. Oke, terus kemudian buat topi, ini buat campurannya ada ram. Kalau nggak suka ram, boleh di skip juga nggak apa-apa. Nggak harus. Gitu. Itu yang Ini untuk pewangi aja dan buat menambah rasa. Oke, terus toppingnya ada coklat bubuk. Coklat bubuk itu buat topping. Oke, ini apa nih? Ini ram ini ram juga. Aku pakai 2 jenis ram ya yang ini. Kalau kalian kalau yang suka ram banget bisa pakai beberapa jenis ram. Kalau disesuaikan aja dengan selera. Kalau misalnya kalian cuma punya ini di rumah, bisa pakai ini aja. Oke. Kemudian cara bikinnya gimana sih? Oke, cara bikinnya. Ini pertama, jadi ada 2 komponen ya di tiramisu itu, ada krimnya dan ada si Layer biskuitnya. ya. Layer biskuitnya itu kita di sini pakai regal. Pertama-tama kita bikin yang krimnya dulu. Krimnya ini kita 200 ml Terus gimana? segini.
kira-kira ya. Satu. Oke, keringnya. Oh, 1 gelas. 1 gelas. Ya. Kita tuang. Oke. Terus Kocok lagi. kocok lagi. Kocok. Dan tiramisu itu tuh snack yang udah lama banget ya. Maksudnya dari dulu tuh orang pasti suka. Ya kan, dan semua orang bisa kangen gitu loh ke menu ini, ke cemilan-cemilan si tiramisu ini. Oh, sudah mulai mengental. Oke. Oke, ini sudah jadi ya. Udah kaku. Oke, setelah itu kita campur dengan ram. Kalau sesuai selera aja ya. Kalau misalnya butuhnya maunya banyak, boleh dibanyakin. Kalau butuhnya sedikit, kira-kira aja. Ini aku pakai 1 sendok makan. 1 sendok makan. 1 sendok makan dan 1 sendok makan. Wow. Kan aku suka ram, jadi campurkan dua-duanya. Kemudian diaduk. Mana nih? Diaduknya pelan-pelan aja. Penuh dengan perasaan. Jangan galau saat mengaduk tahun 2020. Dengan pasti aja. Mascarpone-nya hampir lupa guys. Dimasukin semuanya ya. Ini aku udah timbang 200 gram ya. 200 gram. 200 gram. Oke, jadi Ini juga harus ini nih ya. ini juga cemilannya. Ini melenting banget. Oh, maaf. Ini juga termasuknya cemilan sehat loh guys. Iya, sehat dan gendut iya sih, karena isinya semua cheese. Ya, nggak apa-apa kalau masih ada lam-lamnya, masih ada gumpalan-gumpalan si apa namanya? Nggak apa-apa. Mascarpone-nya. Wow, so fluffy. Nggak apa-apa. Kita campur. Oke. Oke, ini sudah dicampur. Next. Oke, kemudian kita bikin campuran kopinya ya. Ini kalau kopi sekarang ininya apa sih? Kopi instan atau kopi kafe gitu? Zaman trennya? sekarang tuh orang karena kan biasanya sebelum COVID ini kan mereka ke kafe. Terus mereka minumnya kan artisan coffee nih. Kayaknya yang zaman sekarang ini trennya jadinya mereka beli bubuk yang benar-benar dari kopi apa grindingan gitu. Bener nggak sih? Terus di Iya, jadi grind mereka gitu ya. jadi coffee expert. Iya, benar-benar. Gitu. Zaman sekarang Kebanyakan- tuh kayaknya trennya tuh gitu tuh. Kayaknya orang tuh mencoba-coba dengan Banyak kan sekarang udah punya grindingan sendiri. benar, udah lebih jago. Jadi sekarang kopi instan lewat. Benar. Kayaknya zaman sekarang Trennya sekarang ganti jadi cowok-cowok tuh kopi. yang lebih ke kopi, cewek lebih ke kue ya kan. Jadi lengkap buat makan di rumah, buat cemilan di rumah. So, ini kopinya juga terserah ya, mau airnya seberapa banyak. Kalau misalnya mau yang kopinya basah banget, airnya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya mau yang agak light aja, airnya dibanyakin gitu. Nah, udah, kemudian kita celupkan si regalnya ini Oh. ke sini. Ini dicelupinnya sampai meresap ya Terus ditaruhin di mana di ini? sini. Oh, ini perlu pakai ini, nggak usah kan? Nanti aja. Satu-satu nih. Iya dong. Wow. Biasanya kalau kopi itu sukanya yang kopi susu atau kopi hitam? Aku susu. Aku nggak bisa minum kopi hitam. Yang penting masuk si penting mari regalnya gitu kan. itu masuk. Ini mari regal harus mari regal atau Nggak sebenarnya usah sih, Mbak. bisa Ya, apa sih sebutannya tuh? Dabin Ya, atau gitu. pokoknya yang teksturnya kayak gitu gitu ya. Kayak yang bisa untuk meresap aja lah si kopinya ini gitu. Mau biskuit juga boleh. Sih. Ini kalau ada yang pecah-pecah juga nggak apa-apa ya, masukin aja. Penting dia Nggak usah terlalu perfeksionis banget gitu ya. Ya. Kita taruh di sini. Mesti merata juga nih. Ya. Kita ratakan dulu. Aku pas masukin lagi deh regalnya deh, boleh ya. Kalau kopinya kurang tinggal ditambahkan ya. Kita masukkan lagi. Atau alkohol. Kalau orang kalau misalnya mau lebih strong lagi bisa pakai jenis ram lain. Misalnya bisa pakai brandy, Boleh. whisky atau vodka. boleh.
Jadi mungkin nanti habis ini boleh bermunculan ide-ide masak lain. Oh, oke, generasi yang memabukkan boleh ada aja terserah. Boleh. Wow. Oke. Yummy. Yeay, ini tinggal 2 lagi lah ya, bisa nih. Cari gitu kan, jadi nggak usah bingung harus Kalau nggak ada merek-merek legal pun nggak apa-apa. Yang penting Yang lain crackers aja. lah atau biskuit lain yang ditemukan di supermarket. Kalau misalnya kalian kebetulan ke supermarket gitu, ini kalau banyak. pakai soju enak ya? Ini pesanannya banyak nih di rumah. Jadi Gita ini juga buka PO untuk tiramisu loh, dan itu laku. Iya, misalnya Termasuk kali. saya yang ngefans Males masak, karena enak banget. bisa langsung kontak saya aja. Terus finishingnya Oke. Coba buka lah. Ini dia yang bikin cantik nih. Yang bikin snacknya jadi menarik, cemilan jadi menarik. di slow motion boleh? Ya, ini menutupi semua area. Nice. Biar cantik. Kenapa mesti ada coklat ya atasnya tiramisu itu ya? Ini signature juga sih. Kalau tiramisu tuh atasnya ada coklat bubuk. Karena dia kan si kopinya pahit ya, terus si siapa namanya si krimnya tuh manis. Jadi untuk membalancekan mungkin pakai ini Coklat. Tadam. Hmm. Tiramisu. Oke, inilah hasil dari Kreasi kita hari ini mengenai snack-snack yang lagi ngetren di tahun 2020. Semuanya yang berbau fluffy, semuanya dikocok, ada yang asin, ada yang minumannya, dan manis. ada yang manis. Jadi kalau mau makan pagi bisa pakai apa namanya nih? Fluffy omelet. Fluffy omelet. Terus kalau siang-siang lagi aus minumnya pakai Dalgona dalgona coffee. coffee. Terakhir digabung sama tiramisu. Tiramisu. Enjoy guys. Thank you for watching. I see. Jangan lupa subscribe, like ya.